Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 14 waktu Indonesia Barat. Barreskrim Polri mengungkap tindak pidana pencucian uang atau TPPU dalam kasus peredaran narkoba. TPPU ini terkait dengan sindikat narkoba di mana polisi telah menangkap 5 orang tersangka. Dari para tersangka, polisi menyita barang bukti berupa sabu sebanyak 47 kg. Karopenmas Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan menyatakan, penyitaan aset milik tersangka narkoba merupakan langkah kepolisian untuk memiskinkan para pengedar narkoba, tidak hanya dalam bentuk pemidanaan. Narkoba, namun juga penelusuran aset-aset daripada para tersangka atau pelaku narkoba, bandar narkoba, yang nantinya juga akan ditelusuri, disita. Tujuannya apa? Tujuannya adalah memiskinkan para pelaku, para bandar narkoba. Pemirsa, lalu bagaimana kronologi pengungkapan kasus ini? Selengkapnya akan dilaporkan jurnalis Metro TV Lis Pratiwi yang melaporkan dari Barreskrim Polri Jakarta. Selamat siang, Lis, bagaimana kronologi pengungkapan kasus ini? Ya Jason, pengungkapan kasus ini bermula dari April 2023, Direktorat Tindak Pidana Narkotika Barreskrim Polri mengungkap kasus peredaran narkotika dengan barang bukti sabu sebanyak 47 kg. Kala itu 3 orang tersangka ditangkap, sementara 2 lainnya masih DPO. Kemudian pada bulan Juni 2023, 2 orang tersangka lainnya berhasil ditangkap. Dan 5 orang tersangka pertama ini kemudian sudah divonis dengan hukuman yang beragam, mulai dari 20 tahun penjara, hukuman seumur hidup, hingga hukuman mati. Dari hasil penyelidikan, kemudian polisi menemukan adanya bandar yang berinisial FA alias V yang juga telah dihukum vonis 12 tahun penjara. Dan saat ini jaksa juga tengah melakukan banding atas putusan tersebut. Sementara itu dari penelusuran yang lainnya diketahui bahwa ada dugaan tindak pidana pencucian uang dalam kasus ini. Untuk TPPU sendiri bermula dari penelusuran terkait dengan pembayaran sewa kapal dan juga pembayaran bahan bakar untuk kapal menjemput narkotika dari Malaysia. Kemudian dari hasil penelusuran tersebut ditemukanlah adanya afiliasi yang mengarah kepada tindak pidana pencucian uang atas kasus narkotika tersebut. Dan pengungkapan narkotika serta tindak pidana pencucian uang ini merupakan komitmen dari Polri untuk memiskinkan para bandar narkotika dan juga menghilangkan kasus peredaran narkotika di Indonesia. Jason? Ya, Lis, lalu apa saja barang bukti dan aset yang disita polisi? Ya Jason, dalam kasus tindak pidana pencucian uang terkait narkotika ini memang ada nilai yang cukup fantastis, yakni mencapai 89 miliar rupiah aset yang disita oleh kepolisian. Aset ini terdiri dari 10 kendaraan mewah, yakni 4 kendaraan roda 2 dan juga 6 kendaraan roda 4. Selain itu juga ada 29 aset tidak bergerak, baik itu tanah maupun bangunan yang ada di sejumlah wilayah termasuk Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Cianjur, Bandung, dan juga Bali. Serta ada sisa saldo yang saat ini juga sudah disita oleh kepolisian mencapai 5,8 miliar rupiah, sehingga totalnya mencapai lebih dari 89 miliar rupiah total aset yang disita dalam kasus TPPU ini. Dan berikut ini adalah pernyataan dari Direktur Tindak Pidana Narkotika Barreskrim Polri. Kendaraan-kendaraan atau alat bergerak yang disita berupa dilihat kendaraan motor, terus mobil, dan uang sebanyak 5,8 miliar, dan semua aset-aset yang disita oleh penyidik berupa tanah dan bangunan, mungkin dapat dilihat di slide ya. Total semuanya adalah 89 miliar 62 juta 880 rupiah. Itulah aset yang kita amankan dari pelaku atas nama FA dan
Ulangi, Eva alias F, ya. Berarti yang sering kami dengungkan bahwa Direktorat Narkoba selain menyelamatkan para korban narkoba untuk direhab, kita juga berkomitmen untuk memenggal para bandar dengan tindak pidana TPPU atau money laundering, sehingga seluruh asetnya dapat disita dan dikembalikan kepada negara, dan kita miskinkan para bandar. Dan sesuai dengan komitmen Polri untuk memiskinkan para bandar, maka seluruh aset yang disita nantinya akan dikembalikan ke negara. Demikian Jason, kembali ke Anda di studio. Terima kasih Liz Pratiwi atas laporan langsung Anda dan selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, demikian informasi dalam Headline News kali ini, namun pastikan Anda tetap bersama kami karena sesaat lagi Newsline akan hadir untuk Anda.